106 Daun Tirta Smart Energic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Smartizen. Ketemu lagi sama Ica di sini di Kumadai yang nemenin Smartizen sampai jam 7 malam nanti. So Smartizen please banget dong jangan digeser frekuensinya, tetap di 106 Daun Tirta. And as opening of the show I have Opik. Assalamualaikum. Ya Smartizen, apa kabarnya hari ini? Aduh semoga semuanya pada dalam keadaan dan kondisi baik-baik aja, sehat-sehat aja ya. Apalagi udah mulai musim hujan lagi nih kayaknya. Kemarin hujan, tadi siangan juga ya hujan lagi. Apalagi kondisinya kita masih di tengah-tengah pandemi. Itu udah harus wajib kudu banget nih kita menjaga stamina, menjaga imun, menjaga kesehatan juga gitu ya. Takutnya ya amit-amit gitu ya kita jadi jatuh sakit. Dan ngomong-ngomong soal lagi musim hujan nih, makanya hari ini Ica mau ngomongin seputar sholat istisqa nih Smartizen. Apa itu sholat istisqa, Ca? Nah, jadi sholat sunnah istisqa ini adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkannya hujan Smartizen. Jadi kalau misalkan ada hujan turun, jangan misuh-misuh, jangan sambat ya. Kali aja ada yang sedang memohon turunnya hujan gitu, dan hujan juga kan menjadi salah satu waktu yang katanya doanya paling diijabah. Jadi daripada kamu nih semua sambat-sambat, ngomel-ngomel, ngeluh-ngeluh turun hujan, mending berdoa. Siapa tahu doa kamu diijabah. Kalau bukan sekarang ya nanti lah ya diijabahnya gitu kan. Dan ketika terjadi kemarau gitu ya yang berkepanjangan, yang juga sehingga membuat sulit mendapatkan air, umat muslim ini disunahkan untuk melaksanakan sholat istisqa Smartizen untuk mendekatkan diri kepada Allah, terus juga memohon ampun dan juga berdoa as I said before gitu. Dan sebelum dilaksanakannya sholat istisqa juga diharapkan untuk berpuasa dulu. Kabarnya nih Smartizen selama 4 hari berturut-turut. Kemudian kita tuh harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari segala kesalahan dan dosa, dan juga menghentikan segala bentuk perbuatan maksiat, serakah, ngomel-ngomel, marah-marah, terus juga merusak lingkungan. Dan di hari yang keempat nih, semua anggota masyarakat muslim saat itu ya, pada zaman Nabi Muhammad SAW gitu ya, masyarakat muslim pergi ke tanah lapang yang akan dipakai untuk melaksanakan sholat istisqa. Nah, mereka ini juga dianjurkan untuk berpakaian sederhana serta disunahkan membawa binatang peliharaan ke tanah lapang tersebut. Dan di sepanjang jalan nih, masyarakat dianjurkan juga untuk banyak beristighfar. Nah, ketika sampai di tanah lapang, sambil menunggu pelaksanaan sholat istisqa, juga dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya melakukan sholat istisqa juga ini salah satu bentuk kita untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Selain memohon turunnya hujan, kemudian juga memohon apapun yang sedang kita inginkan, karena as I said before ya, once again, kalau hujan itu adalah menjadi salah satu waktu yang doanya insya Allah paling diijabah gitu. Aduh siapa sih yang gak mau ya kan. Nah, sebelum aku lebih lanjut breakdown soal sholat istisqa nih ya, masih banyak banget musik-musik yang mau lewat dulu. Ada Gigi, Damai Bersamamu. Ya Smartizen, you still listening 106 Daun Tirta barengan sama Ica di Kumadai, kumpul jelang maghrib dakwah Islam sampai jam 7 malam nanti. Dan kita masih ngobrolin seputar sholat istisqa ya Smartizen. But sebelumnya Ica mau ngucapin juga selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat Smartizen yang menjalankan, atau mungkin buat kamu-kamu yang masih di dalam perjalanan, it's okay, hati-hati di jalan ya, jangan ngebut ya buat kamu-kamu yang lagi dengerin ini, karena banyak banget keluarga yang pastinya nungguin kamu di rumah. Jangan lupa juga nyampe rumah ya bersih-bersih, cuci tangan gitu ya, kalau bisa langsung mandi, karena ya gimana ya, pandemi juga masih ada gitu. Jadi selain menjaga diri kamu juga bisa menjaga orang-orang yang kamu sayang di rumah kamu. Balik lagi nih Smartizen, kita ngomongin sholat istisqa. Dan tau gak sih kalau sebenarnya sholat istisqa ini ada macem-macemnya nih, ada 3 macam. Yang pertama ada istisqa yang paling ringan nih. Jadi kalau yang satu ini kita berdoa aja gitu, tanpa didahului dulu dengan sholat gitu, atau tanpa sholat Jumat gitu. Jadi
ya berdoa aja gitu, memohon untuk diturunkannya hujan. Nah, kemudian yang kedua itu istisqa pertengahan. Nah, kalau yang satu ini doanya itu dilakukan setelah sholat Jumat atau sholat-sholat lainnya gitu. Ketika khotib nih ya lagi khutbah, nah itu juga bisa langsung melaksanakan istisqa. Dan yang terakhir itu adalah istisqa yang paling utama. Nah, yang paling utama ini nih Smartizen, ini didahului dulu dengan sholat 2 rakaat dan 2 khutbah gitu. Syarat-syaratnya ya biasalah dilakukan dengan muslim dong tentunya gitu ya. Even itu lagi perjalanan jauh gitu ya, seperti musafir gitu. Dan untuk melakukan istisqa ini nih, kalau misalkan cuman berdoa aja gitu, bisa dilakuin kapan aja, as I said before, nggak perlu nungguin sholat gitu ya, atau sholat Jumat buat yang cowok-cowok. Jadi sebenarnya ya bisa kapan aja gitu untuk melakukan istisqa ini gitu. Kamu mau doa apa ya terserah kamu gitu ya. Kalau misalkan aku berdoa ya, kalau aku prefer ke yang detail-detail gitu loh Smartizen. Katanya sih ada orang yang bilang kalau doa tuh yang detail biar Allah juga nggak bingung buat ngabulinnya. Tapi ada juga yang bilang ya udah Allah juga tahu apa yang kamu mau. Kalau kita nggak detail tapi kan ya kamu maunya apa, kamu mintanya apa, ya Allah juga bingung mau ngekabulinnya gitu. Kalau ngomongin soal sholat nih, kalau sholat kan pakai sajadah gitu ya Smartizen ya. Nah, ini ada satu musik dari Noah, Sajadah Panjang. Smartizen, kamu masih dengerin Kumadai, Kumpul Jelang Maghrib Dakwah Islam di menit 50 di jam 6 sore nih ya Smartizen. Aku masih mau di detik-detik terakhir ini sharing ya Smartizen tentang sholat istisqa ya, yang dari jam 5 tadi udah kita bahas ya kan. Nah, kali ini aku mau ngasih tahu Smartizen sebenarnya sebelum melakukan sholat istisqa nih ada juga amalan-amalan yang dilakukan gitu ya, supaya mungkin lebih afdol lagi gitu. Kalau misalkan aku kasih tahu ya satu-satu nih. Yang pertama itu kita perlu melakukan bertaubat dan perbanyak istighfar Smartizen. Kemudian yang kedua, kita juga perlu melakukan bersedekah dan saling memaafkan tentunya ya Smartizen. Berdamai gitu ya, saling bermaaf-maafan sama temen, keluarga, semua deh ya pokoknya. Kemudian juga melakukan puasa 3 hari berturut-turut as I said before ya di awal ya, karena melakukan sholat istisqa-nya itu di hari yang keempatnya. Kemudian juga khusyuk dong ya tentunya ketika sholat, penuh penuh kehusyuan, hening gitu ya, bersungguh-sungguh gitu sholatnya dong tentunya. Dan kalau misalkan buat Smartizen semua yang setelah mendengarkan ini, wah menarik banget nih gitu ya, aku mau dong nih sholat istisqa gitu, tapi gimana ya caranya, masih nggak tahu. Ini dia, aku kasih tahu Smartizen semua tata cara sholat istisqa. Yang pertama, sholat istisqa itu dilakukan 2 rakaat. Nah, rakaat yang pertama ini dilakukan dengan takbir 7 kali sebelum membaca surat Al-Fatihahnya. Kemudian yang rakaat kedua takbirnya 5 kali sebelum membaca surat Al-Fatihah juga tentunya. Nah, selanjutnya khutbah 2 atau sekali sebelum sholat. Kemudian juga selanjutnya sebelum masuk khutbah nih, sebelum masuk khutbah pertama maksudku, itu kita membaca istighfar dulu 9 kali. Selanjutnya sebelum masuk khutbah kedua nih ya kan, kalau sholat Jumat kan ada khutbah 2 kali ya kan. Nah, yang khutbah keduanya itu membaca istighfar selama 7 kali. Kemudian yang terakhir tentunya perbanyak doa dalam khutbah yang kedua. Itu tadi Smartizen, amalan-amalan yang perlu kita lakukan sebelum melakukan sholat istisqa dan juga tata cara melakukan sholat istisqa yang semoga aja insightful banget gitu ya buat kamu semua ya Smartizen, khususnya juga buat aku.
106 di Untirta Smart Energic. Aduh Smartizen, ini jam udah menunjukkan pukul 7.00 malam hari, yes. Itu artinya Ica udah harus pamit undur diri ini. Thank you banget buat Smartizen yang udah stay tune dari jam 5 sore tadi. Thank you banget sekali lagi. Sorry atau mohon maaf gitu ya kalau misalkan Ica ada salah-salah kata untuk hari ini. Semoga apapun yang aku sampaikan hari ini bisa jadi insight yang positif abis buat kamu semua, khususnya buat aku ya Smartizen. Pastinya Kumadai akan nemenin kamu lagi di jam yang sama, di jam 5 sampai jam 7 malam di besok hari barengan sama Heri. Langsung aja Ica pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.